Halo, Shalom, selamat pagi semuanya, khususnya untuk jemaat GSI Shalom yang sekarang ada di rumah-rumah, yang terutama bagi mereka yang tidak bisa bergabung dalam ibadah bersama. Dan biarlah lewat YouTube ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, itu juga boleh menguatkan kita dan kita terus bertumbuh di dalam kebenaran kasih akan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini adalah tanggal 7 bulan Maret ya, tahun 2021. Bayangkan saudara, itu berarti bahwa sudah 1 tahun lebih ya kita bersama-sama mengalami masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19. Tetapi saya sangat mengucap syukur kalau saudara sehat pada saat ini dan kita ada sebagaimana kita ada, itu oleh karena pimpinan, pemeliharaan, dan penyediaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, yaitu kata atau ucapan berbahagia yang khotbahnya Tuhan Yesus di bukit. Kita akan belajar bersama-sama itu dari Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Hati kami siap untuk diisi kebenaran firman-Mu bagaikan tanah yang baik, sehingga pada waktu kebenaran firman Tuhan jatuh ke atasnya, kami boleh bertumbuh, kami boleh berakar di dalam Engkau dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita baca bersama-sama ya. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Nah, saudaraku yang kekasih, ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Dan kita melihat di sini pada waktu itu banyak sekali orang berbondong-bondong datang menjumpai Tuhan Yesus, dan mereka datang dengan berbagai-bagai kebutuhan ya. Ada yang sakit, ada yang timpang, ada yang buta, dan bermacam-macam kebutuhan mereka. Mereka datang ya, datang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dan itu dapat kita melihat dari ayat yang ke-25 dari pasal yang keempat, ayat di atasnya. Kita lihat, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yudea. Jadi mereka datang berbondong-bondong, itu mereka di sini dikatakan mengikuti Yesus ya. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Mereka datang dari berbagai-bagai tempat. Nah, kita lihat di dalam ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak, ia naik ke bukit, dan setelah itu dia duduk. Dan datanglah murid-muridnya. Dia duduk di sana, dan di sini dalam ayat yang kedua dia mulai mengajar mereka. Nah, kita melihat di sini adalah ini satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi Yesus untuk mengajar. Banyak orang yang berbondong-bondong dan ia mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Kita lihat bagaimana Yesus mengajar tentang ucapan bahagia.
Nah, di dalam bahasa Inggris dipakai blessed ya, blessed atau berkat, ucapan bahagia. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa karakter ini adalah sebenarnya ditawarkan kepada orang-orang pada saat itu kepada kita, dan ini adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan inilah yang akan diberikan Tuhan, inilah berkat yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karakter ini adalah merupakan karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika seseorang telah dilahirkan kembali dan mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus sendiri yang akan mengubah orang itu dari waktu ke waktu sehingga mereka memiliki karakter ini. Nah, kita melihat di sini ada hal yang sangat penting di sini. Di dalam bahasa Inggris itu blessed yang artinya diberkati atau berbahagia. Ini adalah sukacita yang bukan tergantung dari kondisi apapun yang ada di lingkungan kita. Seseorang yang sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia bisa berbahagia, dia bisa bersukacita bukan karena kondisi keadaan di lingkungan mereka. Jadi walaupun dalam lingkungan yang sulit, walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, mereka bisa berbahagia dan juga bisa bersukacita. Dan ini juga yang dihasilkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang di dalam bahasa Inggrisnya itu divine joy ya, itu adalah sukacita ilahi yang keluar dalam kehidupan orang percaya. Saudara, dari sini juga kita melihat juga bahwa kebahagiaan kita di dalam Tuhan, sukacita kita dalam Tuhan ini, saudara, ini merupakan kepuasan batin kita di mana kita telah memiliki Tuhan. Kepuasan batin di mana kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebab itulah Daud mengatakan, hanya dekat dengan Allah saja jiwaku tenang ya. Ada ketenangan, ada sukacita oleh karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertama itu di dalam ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga ini bagaimana sikap kita terhadap diri kita sendiri. Sikap kita terhadap diri kita sendiri, kita lihat ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, di sini di dalam bahasa Yunaninya memang itu adalah makarios ya. Makarios itu artinya memang berbahagia dalam keadaan apapun ya. Nah, ini adalah kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ini adalah sukacita yang daripada Tuhan. Kita lihat di sini bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini sangat bertentangan sekali dengan dunia ya. Dunia menganggap bahwa orang yang miskin secara jasmani itu adalah orang yang susah ya, orang yang menderita. Tetapi di sini bukan berbicara mengenai miskin secara rohani, tetapi miskin secara rohani itu artinya adalah orang yang mempunyai hati. Nah, miskin di sini adalah orang yang memiliki hati yang rendah hati. Jadi ketika dia datang menghadap Allah, dia merasakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia miskin dan papa dan dia sangat membutuhkan Tuhan. Jadi hanya orang yang miskin hatinya yang mempunyai satu kerinduan yang amat sangat bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang ini adalah orang yang rendah hati. Nah, saudara, orang yang rendah hati itu orang yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Jadi ketika seseorang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh rendah hati ya, dan dia merasakan bahwa dia membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan dia nggak punya apa-apa. Tanpa Tuhan dia akan binasa dan dia sungguh membutuhkan Tuhan. Hingga di sini dikatakan karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi hanya orang yang rendah hati di hadapan Tuhan ya. Bagaimana kita mempunyai sikap pada diri kita bahwa kita memang orang yang papah, orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Dan hanya kepada Tuhan saja kita datang, kita memiliki segala sesuatu. Dan akhirnya kita melihat di sini orang yang demikianlah orang yang empunya kerajaan sorga. Jadi saudara,
Orang yang bisa datang kepada Tuhan ketika dia mendengar firman Tuhan dengan kerendahan hati, dia membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga orang itu diselamatkan dan mereka akan memiliki kerajaan sorga karena mereka dijadikan anak-anak kerajaan. Kemudian kita melihat di bagian yang kedua itu adalah sikap kita terhadap dosa. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang dimaksudkan berduka cita ini adalah kita berduka cita karena dosa-dosa kita. Saudara, kita ingat bagaimana Raja Daud ketika dia jatuh dalam dosa dan Nabi Nathan menegur dia dan dia sangat berduka cita. Dia menyesali dan berduka cita atas apa yang telah dia lakukan terhadap Allah. Jadi ini adalah sikap kita terhadap dosa, saudara. Mau kita berduka cita ketika Tuhan menegur kita, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita berduka cita oleh karena dosa-dosa yang telah kita buat. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Mazmur 51. Coba kita lihat dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi dia katakan, Tuhan kasihanilah aku. Dia bersedih, dia berduka oleh karena dia telah melukai hati Allah. Oleh karena dia telah melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan, dia berduka cita. Sebab itu dia katakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar aku akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi saudara berduka cita karena dia bergumul dengan dosanya. Di dalam ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dan dalam keputusanmu bersih dalam penghukumanmu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Dia sangat berduka cita oleh karena dosa yang dia telah buat dan dia merasakan bahwa dia telah menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius, orang yang berduka cita inilah yang akan mendapatkan penghiburan. Jadi ketika seseorang datang kepada Tuhan dan dia merasakan bahwa dia orang berdosa, ya, dia tidak layak di hadapan Tuhan, dan orang itulah yang akan mendapatkan penghiburan. Kita ingat bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus, ada dua orang, ya. Satu orang Farisi ahli Taurat dan dia datang ke bait Allah, dia katakan, Tuhan, aku bersyukur karena aku bukan seperti pemungut cukai, aku berpuasa, aku tidak berdosa dan sebagainya. Akan tetapi seorang pemungut cukai, dia merasa sedih dan dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia pergi ke bait Allah dan dia sembunyi di belakang pintu dan dia menepuk dadanya, Tuhan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Jadi kita lihat dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa bersedih oleh karena apa yang dia lakukan. Nah, saudara, justru yang mendapatkan penghiburan dan pengampunan daripada Tuhan. Nah, itu adalah sikap kita terhadap dosa. Dan kemudian kita melihat juga di dalam ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ketika kita mendengar, kita ditegur oleh firman Tuhan, kita mempunyai hati yang lembut. Sehingga betul-betul saudara, ketika hati kita yang lembut ini dan akhirnya kita mau menerima teguran Tuhan. Hanya orang-orang yang lembut hatinya yang mau ditegur oleh firman Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang lembut yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan juga di sini dikatakan mereka itulah yang akan memiliki bumi. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan.
Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah kita betul-betul haus akan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita benar-benar haus, lapar, dahaga akan kebenaran firman Tuhan? Dan firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mengerti kebenaran firman Tuhan, maka dia akan dimerdekakan. Jadi dengan mencari haus lapar akan kebenaran firman Tuhan dan mencari kerajaannya, saudara, lebih mengutamakan kerajaannya dari kepentingan diri sendiri. Orang-orang inilah yang luput dari kejahatan. Orang-orang inilah yang luput dari berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena dia betul-betul mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu adalah menjadi pedoman dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak kompromi terhadap dosa. Jadi saudara, sebenarnya masalah kita ini apakah ini boleh atau tidak, ya. Kita ini bukan berdasarkan halal atau tidak, bukan. Tetapi apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Jadi setiap tindakan-tindakan yang kita kerjakan, yang kita putuskan itu, yang kita lakukan itu adalah berdasarkan apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka jangan kita lakukan. Jadi saudara, ini karakter yang sangat luar biasa. Dan di sini dikatakan mereka haus dan lapar. Mari kita memiliki hati yang haus dan lapar. Dan kita minta supaya Roh Kudus terus memberikan kepada kita rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu betul-betul menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita praktekkan itu dalam kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kekasih, mari kita melihat bagian yang berikutnya itu adalah berbahagialah orang yang murah hatinya. Dan di sini adalah sikap kita terhadap Tuhan. Ya, terhadap Tuhan. Itu ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah saudara, kita harus tahu bahwa kita telah memiliki kemurahan itu. Kita telah mengalami kasih karunia, kita telah memiliki kemurahan yang daripada Tuhan itu sendiri, saudara. Sebab itu kita yang telah mengalami kemurahan Allah. Apa sih sebenarnya kemurahan Allah itu? Nah, kemurahan Allah itu adalah, saudara, sesuatu yang sebenarnya kita nggak pantas terima. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak terima. Sebenarnya kita tidak layak diampuni. Kita tidak layak untuk mendapatkan kerajaan surga. Tapi karena kemurahan Allah, karena oleh anugerah Allah yang begitu besar telah diberikan kepada kita sehingga kita memiliki kemurahan itu. Nah, karena kita telah memiliki kemurahan Allah ini, Tuhan mau juga supaya kita bermurah hati kepada orang lain. Karena kita telah mengalami kemurahan Allah sehingga kita diampuni. Oleh sebab itu sekarang kita juga bermurah hati kepada orang lain yang bersalah kepada kita sehingga kita juga mengampuni. Karena kita sudah mendapat kemurahan Allah yang luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita dan telah berbelas kasihan. Tuhan mau juga kita yang mengalami kemurahan Allah ini mau berbelas kasihan kepada orang lain. Mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak punya. Berbelas kasihan kepada orang-orang yang masih jauh dalam Tuhan. Dan kita mau membawa mereka datang kepada Tuhan. Supaya mereka juga mendapatkan kemurahan Allah. Jadi ini jelas saudara ya. Bagaimana kita yang sudah mendapatkan kemurahan ini. Kita juga harus membagikan kemurahan Allah itu kepada orang lain. Kemudian kita melihat itu di dalam ayat yang ke-8 itu adalah berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi dalam hubungan, dalam sikap kita terhadap Allah, yaitu yang pertama itu adalah kemurahan. Karena kita sudah mendapatkan kemurahan Allah, kita harus juga membagikan kemurahan itu kepada orang lain. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya.
Orang yang suci hatinya, bagaimana kita bisa masuk ke kemah Tuhan? Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan kalau hati kita tidak suci? Nah saudara, sekali lagi bahwa kesucian hati ini hanya dapat kita peroleh ketika kita sudah memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri oleh Roh Kudusnya yang menyucikan hati kita. Jadi saudara, hanya orang-orang yang suci hatinya di sini dikatakan merekalah yang dapat melihat Allah. Mari kita baca Mazmur 24. Kita baca di dalam ayat yang ketiga. Mazmur 24:23, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang suci tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa kemurnian hati ini sekali lagi kita dapati di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memurnikan hati kita oleh karena Roh Kudus yang bekerja yang memurnikan hati kita. Dan oleh sebab itu kita lihat di sini orang yang murni hatinya, mereka itulah yang dapat melihat Tuhan. Nah, kemudian firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga hati kita. Setelah kita mendapatkan pemurnian hati di dalam Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus, Tuhan mau supaya kita tetap menjaga hati kita tetap murni. Tetap sungguh-sungguh membiarkan dia terus bekerja dalam hati kita. Dan tidak membiarkan sesuatu merusak hati kita. Sebab itulah Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan hati kita dirusak, dikotori ya oleh sakit hati, oleh dendam, oleh hal-hal duniawi, oleh kekotoran dunia. Tapi biarkan Roh Kudus terus menyucikan hati kita, menguasai hati kita. Dan kita membiarkan terang Allah terus menyinari hati kita. Seperti Daud katakan, selidikilah aku ya Tuhan dan ketahuilah pikiranku. Kalau ada yang serong, kalau ada yang tidak benar, Tuhan luruskan. Nah, kita berdoa supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Nah, hanya orang yang murni hatinya yang dapat melihat Tuhan. Apa maksudnya melihat Tuhan? Kita dapat mengalami Tuhan. Hanya orang-orang yang tulus, hanya orang-orang yang murni hatinya kepada Tuhan. Mereka itulah yang akan mengalami Tuhan. Mereka akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupannya. Sebenarnya apa sih yang menghalangi kita untuk mengalami Tuhan? Apa yang menghalangi kita untuk melihat perkara-perkara besar dari Tuhan? Satu, hati kita. Ya, kalau hati kita gelap, hati kita kotor, hati kita tidak murni di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan bisa melihat kuasanya dan kita tidak dapat mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sebab itulah Tuhan katakan supaya kita menjaga hati kita dan meminta Tuhan terus memurnikan hati kita dari waktu ke waktu lewat Roh Kudus dan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, kita melihat lagi yang keempat. Dan bagian yang keempat itu adalah sikap kita terhadap dunia. Itu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah, bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum aku. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat ini adalah saudara, kita lihat di sini bahwa berbahagialah orang yang dianiaya. Bagaimana sikap kita terhadap dunia? Alkitab mengatakan justru orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang dianiaya karena kebenaran. Mereka tidak kompromi terhadap dosa. Mereka mau bayar harga apa saja demi kebenaran. Demi kebenaran saudara. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Dan dia mau lakukan apa saja. Mau bayar harga. Adalah orang-orang yang mau membayar harga demi kebenaran. Saudara, kita melihat di sini bahwa justru orang-orang yang ada di dunia ini yang melakukan kebenaran itu yang dianiaya. Ini aneh ya saudara. Itulah dunia saudara. Justru orang jujur,
orang yang punya integritas, orang yang melakukan, mau menerapkan nilai-nilai kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Justru orang-orang yang seperti itulah yang sering dilengser. Orang-orang yang seperti inilah yang seringkali dianiaya oleh karena mereka mau melakukan dengan jujur, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan kalau seandainya saudara mengalami itu, karena saudara betul-betul mau melakukan kebenaran, dan karena kebenaran itu saudara dianiaya, dan Tuhan katakan justru orang itulah orang yang berbahagia. Dan saya dapat melihat banyak sekali ya saudara apa yang terjadi di dunia di sekitar kita ya. Presiden kita yang begitu jujur, yang begitu punya integritas ya, diolok-olok dan kemudian berusaha untuk dilengser dan sebagainya. Kita melihat ketika ada pejabat, ketika ada seseorang yang betul-betul mau menerapkan kebenaran, integritas, justru orang-orang itu yang lebih-lebih teraniaya oleh karena mereka mau melakukan kebenaran. Karena itu tidak sesuai dengan standar dunia. Sebab itu orang yang seperti inilah orang yang berbahagia karena kebenaran. Kita melihat di sini juga, berbahagialah kamu karena kamu dicela dan dianiaya. Kepadamu difitnah segala yang jahat. Orang yang berbahagia bukan hanya berbahagia oleh karena kebenaran, dianiaya karena kebenaran, tetapi juga karena nama Tuhan. Karena iman kita kepada Tuhan, karena kita mengikut Tuhan Yesus, kita dianiaya. Sejarah dunia sudah membuktikan bagaimana anak-anak Tuhan teraniaya oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi saudara, di sini dikatakan, ketika kita teraniaya, ketika kita dibenci oleh dunia, karena kita pengikut Yesus, karena nama Tuhan Yesus, justru adalah orang-orang yang berbahagia. Dan di sini dikatakan orang yang dianiaya karena kebenaran, merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan kemudian saudara, berbahagialah kamu yang karena kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnah segala yang jahat. Jadi mereka itulah yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus katakan bahwa jangan heran kalau dunia membenci kamu. Karena kamu bukan milik dunia lagi. Jadi ketika kita sudah percaya Yesus, sungguh-sungguh sudah menjadi anak Allah, kita adalah anggota kerajaan surga. Dan kita hanya sementara di dunia ini, oleh sebab itulah dunia membenci kita. Sebab itu kata Tuhan Yesus, ya jangan heran kalau dunia membenci kita karena kita bukan lagi dari dunia ini. Dan kita bukan lagi milik dunia ini. Karena kita bukan dari dunia dan kita bukan lagi milik daripada dunia ini. Kemudian kita lihat itu dari beberapa ayat. Coba kita lihat di dalam Markus 13 ayat 13. Kita lihat Markus 13 ayat 13. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan, ia akan selamat. Nah saudara, kita lihat di sini, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi saudara, memang kita akan dianiaya, akan dibenci orang. Banyak orang karena nama Tuhan. Tetapi bagi orang yang bertahan sampai kesudahan, mereka akan diselamatkan. Ada banyak orang tidak bertahan atas penganiayaan. Ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka memilih untuk percaya sama Tuhan, maka penganiayaan demi penganiayaan akan mereka alami. Tetapi Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena namaku. Dan saudara, kita lihat mereka lah yang akan empunya kerajaan surga. Dan kalau mereka bertahan sampai kesudahan, mereka akan diselamatkan. Jelas saudara, Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai 12 ini adalah pengajaran Tuhan Yesus mengenai nilai-nilai kerajaan surga. Jadi nilai-nilai kerajaan surga yang dimiliki anak Tuhan. Jadi saya akan simpulkan yang pertama saudara, sikap kita terhadap diri kita sendiri. Biarlah kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak punya apa-apa tanpa Engkau. Aku akan binasa tanpa Engkau. Dan orang itu akan memiliki kerajaan surga. Yang kedua, mari kita mempunyai
bagaimana sikap kita terhadap dosa. Yang pertama, kita berduka cita ketika kita ditegur. Milikilah hati yang lembut, saudara, ketika Tuhan menegur kita akan kesalahan kita. Dan jangan keraskan hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau pada hari ini Roh Kudus berbicara kepadamu, jangan keraskan hati. Dan kita mau memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Kemudian kita melihat di sini, marilah kebenaran firman Tuhan itu menjadi makanan kita. Kita haus lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu terus memerdekakan kita, dan kebenaran firman Tuhan itu adalah pedoman dalam kita membuat keputusan, di dalam kita melangkah sehingga kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan kemudian kita lihat bagian yang ketiga itu bagaimana sikap kita terhadap Allah. Yang pertama itu adalah karena kita sudah memiliki kemurahan Allah, mari kita bermurah hati juga, hati kepada orang lain. Dan juga di sini kita mau menjaga hati kita supaya hati kita tetap kudus, supaya hati kita tetap suci ya, supaya Roh Kudus terus-menerus menyucikan hati kita dari semua hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian kita melihat juga adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang yang suci hatinya dan orang yang membawa damai. Kenapa mereka bisa membawa damai? Oleh karena mereka telah berdamai dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang telah mengalami damai. Dan firman Tuhan juga Yesus katakan adalah damai yang kuberikan kepada kamu tidak sama dengan damai yang diberikan dunia. Hati kita terhadap Tuhan juga adalah kita membawa damai ya. Biarlah damai yang kita terima bersama dengan Tuhan, saudara, damai itu juga kita bagikan kepada orang lain, bahkan kita menjadi agen pendamaian. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sikap kita terhadap dunia. Bagaimana sikap kita terhadap dunia, saudara? Kita tetap bertahan, kita tetap teguh ya di dalam menghadapi penganiayaan. Kita akan dianiaya oleh karena kebenaran, karena kita pelaku firman. Kita akan dianiaya juga oleh karena nama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, kalau kita bertahan sampai kesudahan, maka kita akan diselamatkan. Dan orang-orang yang berbahagia adalah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dan rela dianiaya oleh karena nama Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan yang terakhir adalah ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga ya. Karena upah kita besar di surga. Dan di sini dikatakan demikianlah juga dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, mari kita biarkan Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita membiarkan Roh Kudus terus bekerja, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Tuhan, kami mau supaya Tuhan terus bekerja, bertahta dalam hati kami, Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami, sehingga karakter daripada ilahi, karakter daripada Kristus terus terpancar di dalam kehidupan kami. Sehingga kami memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, dan tindakan Kristus. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, kami tetap menjadi terang tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita angkat roti. Roti ini adalah tubuh daripada Yesus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dia telah dicambuk sebanyak 49 kali. Tubuhnya hancur penuh dengan bilur-bilur. Oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, dia menyerahkan tubuhnya. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah saudara, mari kita makan, kita mengucap syukur untuk tubuh Yesus yang telah dipecahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyerahkan tubuhmu bagi dosa-dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan hanya untuk kami, supaya kami boleh mengalami pengampunan dosa, supaya kami boleh bisa mendapatkan hidup yang kekal.
Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan kita. Nah saudara, Tuhan Yesus juga pernah berkata, inilah cawan, inilah darahku yang tertumpah bagi pengampunan dosa. Ayat 25 dari 1 Korintus 11 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus telah tertumpah di atas kayu salib. Dan dengan darah Yesus kita ditebus. Dan dengan darah Yesus saudara kita bisa layak menghampiri Tuhan. Mari kita minum darah Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah tercurah. Sehingga lewat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib, kami boleh didamaikan dengan Allah. Sehingga kami boleh disebut anak-anak Allah. Dan oleh Roh Kudus yang Engkau materaikan dalam diri kami bisa berseru ya Aba ya Bapa. Terima kasih bagi mereka yang sedang sakit, mari Tuhan Engkau jamah. Engkau jamah dengan kuasa bilur-Mu Tuhan, supaya segala penyakit yang mereka derita boleh mengalami kesembuhan. Bagi mereka yang sedang menderita karena kekurangan, mari Tuhan cukupi. Bagi mereka yang menderita oleh karena penganiayaan, karena kebenaran, dan karena nama Tuhan, mari Tuhan teguhkan mereka. Supaya mereka tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, diberkati setiap pelayananmu. Mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Salam, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, Yesus memberkati. Amin.